Oke, aku akan berbagi cerita tentang 1 tahun memakai wireless Kabelos ini ya teman-teman. Lihat ini nih. Jadi nanti aku ceritain kekurangan sama kelebihannya. Kekurangannya ada, kelebihannya juga banyak gitu teman-teman. Oke ya, kita mulai saja videonya. Nih teman-teman, jadi sedikit history. Jadi ceritanya aku tuh dikasih sama teman aku ya, namanya tuh Om Andra. Makasih Om Andra. Ini Kabelos sangat berguna bagi saya sendiri buat ngeband jadi tambah lincah gitu. Terus banyak sih, jadi saya disclaimer dulu, saya emang gak di endorse sama Kabelos ya. Saya benar-benar dikasih sama teman, jadi gak disponsorin sama Kabelos ya. Jadi sedikit cerita, ini tuh fiturnya banyak banget. Nah, di antaranya dia udah sinyalnya udah 5G, udah 5G ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau wireless tuh kan di 2,4 sekitaran situ ya. Terus ada juga yang UHF juga sinyalnya. Kalau ini kebetulan udah 5G. Ada kelebihannya tuh itu 5G, terus dilengkapi dengan 4 channel ya, 4 channel. Jadi kalau dinyalain ini tuh, ini udah langsung pairing ya, langsung nyala gitu. Ini kebetulan channelnya channel kedua ya teman-teman. Ini yang transmitter, ini receiver. Sengaja aku kasih nama, soalnya aku sendiri juga suka lupa kalau yang transmitter ini yang receiver. Jadi itu ya teman-teman. Kalau dari segi build quality ya bagus, kokoh, enak banget. Baterainya juga awet. Pokoknya banyak kelebihannya gitu teman-teman. Jaraknya juga sekitar 30 meter, asal jangan kehalang sama dinding atau speaker monitor gitu ya. Jadi kan otomatis kalau ini disimpannya aku di pedalboard ya, kalau teman-teman suka lihat konten aku. Jadi disimpannya tuh di pedalboard. Otomatis kan kalau aku sendiri kalau ngeband nggak bakalan jauh dari pedalboard, jadi emang lalu lalangnya di sekitaran situ gitu. Jadi emang nggak pernah ada sinyal yang putus atau loss sinyal gitu. Jadi aku nggak bakalan review seputar audionya, soalnya kan teman-teman yang lain juga udah sering review di YouTube banyak gitu ya. Kalau searching aja lah teman-teman yang lain kalau soal suaranya si Kabelos ini. Terus konten-konten aku juga sering pakai Kabelos ini ya gitu. Oke, kita terusin lagi. Kalau dari segi nyamanan enak, emang aku mah langsung ditempelin ke gitar, jadi nggak pakai kabel extension. Soalnya kelemahannya tuh kalau pakai kabel extension dia kan ada jarak ya otomatis, tapi nggak begitu signifikan sih kalau soal jarak dari gitar masuk ke wireless transmitternya mah gitu. Cuman kehalang sama badan kita kan, otomatis di pundak di sini ya, di pundak belakang gitu ya, pundak belakang di pundak gitu, jadi kehalang sama badan kita gitu. Otomatis kalau kan receivernya tuh di depan, ini transmitter, otomatis kehalang sama badan, jadi suka ada putus-putus kalau dipakai pakai kabel extension. Terus kendalanya tuh kalau kabel extension kan kadang-kadang ininya tuh female ininya tuh suka gojlak ya, atau gojlak atau longgar gitu. Kalau kan seiring kalau di panggung tuh loncat-loncat atau lalu lalang lari kemana kemari gitu, kesana kemari gitu. Jadi itu tuh suka longgar gitu di sini tuh. Harusnya pakai lakban lagi gitu. Kalau aku sendiri pakai ini aja, pakai velcro ya. Ini kalau kata orang Sunda mah perepet. Ke gitarin, jadi di gitar ditempelin ini ya velcro juga. Di sini juga ditempelin juga velcro. Langsung dari gitar langsung ke si Kabelos ini. Jadi nggak ada penghantar lagi gitu. Gitu teman-teman. Kalau segi jarak 30 meter selama dia masih kelihat antara receiver sama transmitternya gitu. Receiver sama transmitternya gitu. Jadi kalau sama-sama kelihat tuh dia masih connect, terus suaranya jelas,
persis seperti pakai kabel lah gitu. Oke, sekarang kekurangannya ya. Jadi teman-teman, satu kelemahannya tuh dia casannya masih pakai micro USB ya teman-teman. Kayak buat casan HP-HP yang jadul gitu ya, masih pakai micro USB. Tapi micro USB-nya tuh dia cukup fast charging juga ya. Jadi dari nol, dari kedap-kedip, dari istilahnya kan ini ada indikator merah tuh, kalau mau mati itu merah ya di sini teh, itu merah, itu berarti dia mau meninggoy mau mati ya. Itu di cas tuh sekitar setengah jam buat ke yang penuh tuh gitu. Tergantung kepala casannya. Kalau si kabelos itu salah satu kelemahannya juga gitu ya. Kalau kurangannya jadi agak sedikit hati-hati ya teman-teman dari jack ininya nih, jack ini nih teman-teman, jack ininya ini suka longgar. Jadi kebetulan ini udah di mod ya, ini udah di mod sama teman aku ke OPE customnya. Jadi dia suka ngebulit apa sih, efek-efek custom atau ngekloning efek-efek seputar distorsi kayak preamp gitu. Om Opik custom tuh bisa gitu. Dia mengganti dalamannya, jadi ada kabel di dalam ini, dia diganti sama, kan ini abserumnya kecil, ganti sama yang lebih gede gitu, yang lebih mantap lah. Kebetulan saya nggak punya video pas ngebongkarnya ya gitu teman-teman. Terus ini udah diganti juga baterainya. Nggak tahu sih kalau dulu pas aku nerima dari teman aku, dari si Om Andra tuh dalam keadaan dia tuh tahan cuman setengah jam gitu. Otomatis aku sendiri nyari baterainya sama si Om Opik tuh dikasih baterainya baterai yang baru. Jadi baterai kayak milik baterai HP gitu, baterai lithium ya, ditempel di sini, ditanam juga sama. Jadi baterai yang bawaan kabelos ini dicopot, terus yang beli dari marketplace dimasukin ke sini gitu. Kebetulan harganya kalau nggak salah sekitar 80.000 satu baterai ini tuh. Tapi ketahanannya tuh sampai 1 hari. Ngecasnya mah sebentar, cuman setengah jam. Tapi ketahanannya sampai 1 hari ini. Jadi kalau aku cek sound pagi-pagi sama Glory Oplop ya, sekitar, kalau cek sound tuh sekitar 3 jaman, kalau 3 jam 4 jam gitu cek sound tuh. Dia nggak lowbat gitu. Terus malamnya juga masih bisa dipakai buat live. Besoknya juga kalau ada tour lagi, berangkat lagi, masih bisa dipakai buat cek sound gitu. Cek sound sama sound check sama aja ya gitu teman-teman. Jadi ini udah diganti baterainya, otomatis suaranya juga lebih stabil gitu kan. Dulu pertama aku dikasih dia baterainya cuma tahan setengah jam. Jadi kendala itu pas kalau baterainya ngedrop, baterainya kurang bagus. Kalau si kabelos ini dia suaranya itu agak sedikit putus-putus gitu. Jadi kalau teman-teman ini kalau punya kabelos baterainya udah mau habis atau perlu dikasih daya atau dicas, otomatis suaranya tuh akan sedikit putus-putus, masalahnya di baterai gitu. Tapi kalau udah diganti kayak gini baru lagi atau dari baru belinya, itu lebih kuat tahan gitu, kuat tahan lama. Itu ya teman-teman, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya tuh dari ininya, dari soket jack ini. Tapi kalau soal kebanting ini kuat ya, di dalamnya tuh PCB-nya solid, rangkaiannya tuh nggak asal-asalan, pokoknya mah bagus gitu. Terus jarang ada kendala ya, jarang ada kendala di panggung tuh, jarang sepertinya ada yang pakai kabelos lagi ini keganggu, nggak ada cerita gitu selama aku pakai kurang lebih setahun di panggung kecil maupun panggung gede gitu. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyain di kolom komentar, ditulis jangan lupa seputar teman-teman yang punya kabelos atau yang pakai kabelos. Oke, sekian dulu dari aku Muhammad Skill. Jangan lupa like and subscribe di channel aku ya. Oke, hatur nuhun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.